Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat audio visual Islamik, banyak yang bertanya-tanya tentang jumlah kekayaan Nabi Sulaiman. Namun hingga saat ini belum ada yang bisa menjawabnya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki nabi-nabi sebelumnya. Kelebihan itu antara lain bisa berbicara dengan seluruh binatang dan burung-burung serta menaklukkan angin, laut, udara, serta jin yang tunduk dan patuh pada perintahnya. Sampai saat ini, belum ada satupun manusia yang bisa menandingi bahkan mendekati kekayaan Nabi Sulaiman. Lalu berapakah kekayaan Nabi Sulaiman jika dirupiahkan saat ini? Simak terus video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman dilahirkan dalam kerajaan yang penuh berkah, kebijaksanaan, dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaannya meliputi alam semesta, tak terbatas pada manusia saja, tetapi juga pada binatang dan bahkan makhluk-makhluk gaib seperti jin. Terdapat sebuah kisah yang menggambarkan kekayaan Nabi Sulaiman. Dengan kekuasaannya sebagai raja, Nabi Sulaiman berniat meminta kepada Allah untuk memberikan makan seluruh makhluk hidup. Menurutnya bukan hal yang sulit untuk memberi makan seluruh makhluk di dunia. Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah dan Allah mempersilakannya. Usai Nabi Sulaiman menyiapkan segala hidangannya, Allah berfirman, "Makhluk manakah yang akan engkau suruh mulai menyantap makanan itu terlebih dahulu?" Nabi Sulaiman menjawab, "Aku mohon agar engkau menghadapkan penduduk barat dan sekaligus penduduk laut agar menyantap hidangan ini terlebih dahulu." Namun Allah tak segera mengabulkan apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman tersebut. Allah hanya mendatangkan seekor ikan yang besar saja dari sekian banyak ikan yang hidup di laut. Ikan besar tersebut diletakkan Allah di hadapan hidangan yang telah disajikan oleh Nabi Sulaiman. Setelah hidangan habis, ikan itu berkata, "Wahai Sulaiman, sesungguhnya aku belum merasa kenyang, meski telah menyantap seluruh hidangan yang engkau sajikan." Melihat kejadian itu, Nabi Sulaiman tersadar bahwa sesungguhnya hanya Allah sajalah yang dapat memberi rezeki kepada seluruh makhluknya hingga mereka merasa kenyang. Sedangkan Nabi Sulaiman yang sudah menyiapkan makanan begitu banyak dan susah payah, dan pada akhirnya tak dapat membuat seekor ikan pun merasa kenyang. Apalagi jika ia menyuguh makanan kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk memerintah hewan-hewan, manusia, dan jin agar tunduk kepada kehendaknya. Bahkan cerita-cerita menunjukkan bahwa masing-masing pasukan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman memiliki keistimewaan uniknya sendiri dan tak tertandingi oleh siapapun. Contohnya, jin yang menjadi pasukan Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk membawa sang Nabi ke suatu tempat dengan sekejap mata. Bahkan diceritakan bahwa pasukan jin Ifrit dan manusia yang berilmu di bawah pimpinan Nabi Sulaiman mampu memindahkan istana Ratu Balqis dalam hitungan detik, bahkan lebih cepat. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis untuk datang menemui beliau. Surat tersebut juga berisi himbauan dari Nabi Sulaiman agar Ratu Balqis dan para pembesarnya tidak bersikap sombong terhadapnya. Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud agar mengantar suratnya kepada Ratu Balqis. Hal ini tercantum dalam salah satu surat Al-Quran yang artinya, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perlihatkanlah apa yang mereka bicarakan." Quran Surat An-Naml ayat 28. Setelah itu, sampailah surat itu kepada Ratu Balqis. Kemudian ia baca. Berikut ini merupakan isi surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Balqis.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini adalah daripadaku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri. Selanjutnya Ratu Balqis memberitahu kepada para pembesarnya bahwa ia telah menerima surat dari Nabi Sulaiman, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 29 berikut ini. Berkata ia, Balqis, "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia." Surat An-Naml ayat 29. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Kandungan isi surat itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Naml ayat 30. Setelah itu Ratu Balqis meminta saran kepada para pembesarnya. Secara tersirat, para pembesar Ratu Balqis menyarankan agar mengangkat senjata dan menemui Nabi Sulaiman. Sebagaimana dalam salah satu surah Al-Quran berikut ini, berangkatlah Ratu Balqis dengan membawa 12.000 pasukannya. Menurut pendapat yang lain disebutkan bahwa jumlah tentara yang dibawanya pada saat itu sangat banyak, sehingga dari jarak 1 farsah dapat terdengar suara gemuruhnya. Nabi Sulaiman pun memerintahkan jin Ifrit agar memindahkan atau mendatangkan istana Ratu Balqis dengan jarak waktu antara Nabi Sulaiman duduk hingga berdiri dari singgah sananya. Jin Ifrit menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman untuk mendatangkan istana Ratu Balqis. Ifrit dari golongan jin berkata, yakni jin yang paling kuat lagi keras, "Aku akan datangkan kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, dari majelis tempat ia melakukan peradilan di antara orang-orang, yaitu dari mulai pagi sampai tengah hari. Dan sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya atas semua permata dan batu-batu berharga lainnya yang ada pada singgasananya itu." Maka Nabi Sulaiman berkata, "Aku menginginkan yang lebih cepat dari itu." Ketika Ratu Balqis dan pasukannya tiba di tempat Nabi Sulaiman, ia kaget. Pasalnya istana yang ada di hadapannya sangat mirip dengan istana miliknya yang ada di negeri Sabah, negeri yang jauh dari Palestina dengan jarak 2.400 km. Kemudian peristiwa itu membuat Ratu Balqis takjub dan sadar akan kelemahannya. Lalu Ratu Balqis pun memasuki istana Nabi Sulaiman. Dekat singgasananya terdapat ruangan luas dengan lantai yang menyerupai genangan air. Padahal sejatinya lantai tersebut terbuat dari kaca. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Ratu Balqis sampai-sampai mengira lantai itu adalah genangan air, sehingga ia mengangkat pakaiannya hingga ke betis saat melintasinya. Namun, setelah Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa itu hanya kaca, sang ratu pun merasa malu dan mengakui kehebatannya. Ratu Balqis pun makin takjub dan sadar akan kelemahannya. Ratu Balqis lantas memohon maaf atas kekhilafannya selama ini. Sejak bertaubatnya Ratu Balqis, diketahui Ratu Negeri Sabah ini kemudian diperistri oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu berapakah harta kekayaan Nabi Sulaiman? Banyak yang bertanya-tanya tentang jumlah kekayaan Nabi Sulaiman, namun hingga saat ini belum ada yang bisa menjawabnya. Mengutip buku Keajaiban 1000 Dinar oleh Miftahur Rahman El-Banjari, dijelaskan bahwa manusia paling kaya yang pernah hidup di muka bumi ini adalah Nabi Sulaiman, atau dalam literatur barat dikenal dengan nama King Solomon. Sebenarnya tidak tersedia data yang lengkap untuk mengkalkulasi seberapa besar total kekayaan bersih Nabi Sulaiman. Beberapa ahli sejarah mencoba menelusuri manuskrip Samawi untuk memprediksi total kekayaan Nabi Sulaiman. Sebagian dari mereka meyakini bahwa harta kekayaan Nabi Sulaiman untuk ukuran saat ini berkisar 2,2 triliun US dollar, atau jika dirupiahkan sebesar 31.000 triliun rupiah. Data tersebut baru berdasarkan prediksi. Pada kenyataannya, jumlah kekayaan Nabi Sulaiman jauh lebih banyak dari itu. Wallahu a'lam.